Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdurrahman Zaki Munif. Di sini saya akan menjelaskan metode Hungarian. Eh, di, s- yang pertama, apa itu metode Hungarian? Metode Hungarian adalah algoritma spesifik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penugasan atau assessment problem. Tujuan dari metode ini adalah menemukan cara optimal untuk menugaskan sejumlah sumber daya ke, ke sejumlah tugas. Dengan hasil yang dicari adalah eh, minimasi biaya, maksimalisi keuntungan total. Yang pertama, konsep dasar metode Hungarian. Metode Hungarian adalah algoritma spesifik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penugasan. Metode ini bekerja dengan memanipulasi matriks efektivitas seperti biaya atau keuntungan melalui reduksi baris dan kolom untuk menciptakan angka nol yang strategis. Setiap langkah reduksi berusaha memastikan bahwa setiap baris dan kolom memiliki setidaknya satu angka nol. Optimalitas tercapai ketika semua angka nol dapat ditutupi oleh jumlah garis horizontal dan vertikal yang paling sedikit dan jumlah garis tersebut sama dengan ukuran matriks. Di sini contoh soal yang pertama, uh, kita ibaratkan aja ya untuk barisnya itu adalah tugas yang akan dikerjakan oleh karyawan, sedangkan barisnya karyawannya, untuk kolom itu tugas yang akan dikerjakan. Dan angka yang dalam matriks itu adalah waktu untuk mengerjakan satu tugas. Selanjutnya, pertama yang kita cari adalah nilai minimal baris. Jadi seperti contoh soal yang pertama, di sini pada baris pertama itu nilai minimalnya 2. Jadi eh, setiap baris pertama akan dikurangi 2. Contohnya seperti ini. 2 dikurang 2 0, 6 dikurang 2 4, 2 kurang 2 0, 3 kurang 2 1. Untuk baris kedua, angka terkecil di sini adalah 1. Jadi setiap angka di baris kedua akan dikurangi 1. Seperti 4 kurang 1 3, 2 kurang 1 1, 3 kurang 1 2, 1 kurang 1 0. Dan untuk baris ketiga, angka terkecil di sini adalah 3. Jadi setiap angka yang ada di baris ketiga akan dikurangi 3. Seperti 12 kurang 3 9, 8 kurang 3 5, 3 kurang 3 0, 3 kurang 3 0, dan seterusnya. Jadi kita akan cari angka terkecil dulu, kemudian akan dikurangi angka yang di baris tersebut. Selanjutnya, kita akan mengurangi angka terkecil pada kolom. Jadi kayak contoh kolom pertama itu angka terkecilnya 0 kan. Jadi angka 0 pada kolom 1 akan ngurangin semua angka yang di dalam kolom 1. Jadi kayak nggak ada yang berubah karena angka yang digunakan adalah 0. Untuk untuk kolom kedua, angka terkecilnya 1. Jadi setiap angka yang ada di kolom kedua akan dikurangi 1. Jadi yang 0 nih nggak ada yang berubah, tinggal kita salin aja. Selanjutnya, ini kita tuh eh, menjumlahkan angka 0 pada baris atau kolom tersebut kayak gini. Di baris satu nolnya ada 2. Di baris 2 nolnya ada 2. Baris ketiga nolnya ada 2. Baris keempat nolnya ada 3. Pada kolom satu nolnya ada 2. Pada kolom 2 nolnya ada 2. Pada kolom 3 nolnya ada 3. Pada kolom 4 nolnya ada 2. Jadi ya, kita akan melakukan scanning
untuk mencari angka terkecil pada pada matriksnya. Jadi yang pertama kita akan jadi yang pertama ini eh, kita akan melakukan scanning. Eh, kita akan memberikan garis horizontal atau vertikal pada setiap angka setiap angka nol yang berada di jadi seperti ini. Eh, kita tuh kayak nyari jadi seperti ini untuk menghabiskan angka nol tadi itu. Jadi misalnya tadi awalnya angka nolnya kan di sini ada dua pada baris satu. Angkanya tuh nggak bisa eh dua dihitung dua kali. Jadi pada kalau udah di garis angka pertama hanya angka pertama yang dianggap. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai minimalnya. Jadi kayak gini. Ini nih yang 2 tambah 2 tambah 3 tambah 4 nih berasal dari ini soal yang pertama. Ini kan yang udah dilingkarin dari soal tadi kayak gini eh nilai awalnya itu 2, 3, 2 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Jadi hasilnya 11. Jadi soal pertama tuh hasil minimalnya itu 11. Oke, lanjut kita bahas soal kedua. Di soal kedua nih kita ambil contoh uh, gudang uh, sini kita ambil contoh gudang dan tempat penyimpan gudang dan produksinya. Jadi untuk barisnya itu eh, produksinya, untuk kolomnya itu gudangnya. Jadi ini buat stoknya. Jadi nilai matriks di dalam ini sebagai stok. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai minimal baris. Kayak yang tadi, kita cari angka terkecil terlebih dahulu, kemudian akan dikurangi setiap angka pada baris tersebut. Jadi angka terkecil pada baris pertama itu 5, jadi kita bakal kurangin 5 ini ke setiap angka pada baris pertama. Di sini saya ngambil contoh soal matriks 5 kali 5. Eh, jadi lanjut kita hitung setiap nilai minimal barisnya. Kayak baris pertama itu 5 kurang 5 0, 15 kurang 5 10, 20 kurang 5 15, 25 kurang 5 20, 10 kurang 5 5. Dan berulang, kita bakal hitung nilai minimal pada baris kedua. Nilai baris kedua, nilai minimalnya 5. Jadi kita bakal ngurangin tiap baris pada baris kedua. 10 kurang 5 5, 12 kurang 5 7, 5 kurang 5 0, 15 kurang 5 10, 19 kurang 5 14. Dan seterusnya kita ulangi sebut sampai semua baris telah dihitung. Kemudian kita hitung kolomnya. Kayak tadi, setiap ada nilai terkecil 0, kita tinggal menyalin tanpa menghitungnya. Kalau untuk kolom kedua, itu
Nilai terkecilnya 4. Kita tinggal kurangin semua ini sama angka 4. Untuk kolom ketiga itu 0, kolom keempat itu 0, kolom kelima itu 2. Jadi setiap angka di kolom kelima bakal kita kurangin dengan angka 2. Selanjutnya, di sini soal kita masih soal kedua yang tadi, unsur minimumnya di sini satu. Jadi setiap angka di sini bakal kita kita kurangin sama satu. Jadi setiap angka yang tercoret tercoret sekali itu bakal dikurangi satu, tercoret dua kali itu bakal ditambah satu. Jadi seperti ini ya. Eh, kita akan melakukan scanning dengan menggaris horizontal dan vertikal. Oke, selanjutnya. Jadi hasil dari yang udah dikurangin satu dan plus satu tadi kayak gini. Jadi misalnya saya ambil contoh yang ke garis dua kali itu bakal ditambah satu dan yang tercoret sekali bakal eh dihitungnya sekali bakal tercoret dua kali bakal ditambah satu, tercoret sekali itu bakal dikurang satu. Kayak gini hasil yang udah dihitung sebelumnya. Selanjutnya ini hasil akhirnya. Setelah di oh ya ini nih tadi ini setiap angka yang tercoret sekali itu yang sebelumnya satu jadi dua. Yang tercoret dua kalinya jadi plus dua, yang tercoret sekali bakal jadi min dua. Hasil akhirnya kayak gini. Kenapa 9 hasilnya 55997? Karena sebelumnya angka 0 ini adalah ini diambil dari soal nih. Jadi biaya minimumnya itu 35 dari biaya soal tadi. Dari soal sebelumnya. Oke, yang selanjutnya kita soal ketiga. Sebuah perusahaan ingin menemukan 4 sales ke 4 pasar. Setiap pasangan sales dan pasar memberikan keuntungan atau profit. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 3. Di sini kita melakukan pengurangan tiap baris atau row reduction. Di sini kan eh, keuntungan atau profit yang tadi yang berada dalam matriks itu kita cari yang paling gedenya. Di baris satu tuh paling gedenya 92. Jadi angka paling gede ini bakal kita kurangin pada setiap angka. Contoh seperti ini. 92 kurang 82 sama dengan 10. 92 kurang 83, 9. Dan seterusnya. Kita melakukan pengulangan kayak tadi ke setiap barisnya. Nah, baris kedua itu angka paling gedenya 92 lagi. Tinggal melakukan perulangan kayak tadi. Saya 77 kurang 92, 37 kurang 92, misalnya 15, 55, 43, 0. Nah, kita tinggal melakukan perulangan kayak tadi. Kita juga bakal mencari nilai kolomnya atau pengurangan tiap kolom. Ini metrik sebelum kolom reduction.
Nah, ini matriks yang udah disesuaikan. Kita cari kok total cost-nya. Total cost-nya 15. 15 tadi tuh hasil dari yang sebelumnya, yang dari soal. Eh, 15 tuh dari keuntungannya. Jadi, eh, 15 tambah 21 tambah 12 tambah 0. Itu tadi dari keuntungannya. Jadi ini matriks yang udah di scanning. Pertama kita garis vertikal dulu. Nyari, oke, selanjutnya eh, kita total profit yang tadi, yang 83 plus 77 86 itu tuh dari soal sebelumnya. Ini nih hasil dari maksimalisasi. Oke, sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.